Merujuk terhadap angka kasus COVID-19 yang kian meningkat sebesar 18% pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021, pemerintah DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi hingga 17 Januari 2021 mendatang. Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, Diki Budiman, menganjurkan masyarakat untuk menambah aturan protokol kesehatan yang sebelumnya 3M menjadi 5M. Selain mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker, dua tambahan aturan tersebut adalah menjauhi kegiatan yang memicu kerumunan dan mengurangi mobilitas. Hal ini ia ungkapkan karena protokol kesehatan 3M kurang berjalan maksimal untuk menekan penyebaran COVID-19 bila masyarakat masih tetap melakukan mobilitas yang tinggi di luar rumah dan melakukan aktivitas yang memicu terjadinya kerumunan. Saya sebagai praktisi yang terlibat dari sejak pandemi SARS mengalami dan merasakan betul begitu pentingnya revisi atau update dari kebijakan ini. Nah, ini terlihat dengan saat ini karena masih merasa 3M saja akan berefektif sehingga ya ada pelonggaran, boleh pergi dan boleh melakukan liburan, boleh pulang kampung dan lain sebagainya. Padahal studi epidemiologi menunjukkan bahwa yang paling besar pengaruhnya dalam perburukan pandemi, kemudian juga meningkatnya angka kesakitan dan kematian, itu adalah akibat mobilitas dan juga interaksi penduduk atau manusia yang tidak terkendali, yang tidak dikendalikan, termasuk adanya mass gathering ya namanya, atau keramaian-keramaian, kerumunan-kerumunan yang juga tidak dicegah atau tidak diminimalisir. Nah, dua inilah yang sampai saat ini belum bisa kita lihat ya upaya pengendaliannya secara optimal, dan itulah kita harusnya tidak heran ketika tes positivity rate kita ini meningkat jauh di atas 10%. Ya, penambahan protokol kesehatan seperti mengurangi mobilitas di luar rumah dan tidak melakukan kegiatan yang memicu kerumunan perlu dilakukan oleh masyarakat luas untuk menekan peningkatan kasus COVID-19. Lalu, bagaimana tanggapan warga Jakarta dengan penerapan protokol 5M ini? Penting sih. Kalau dari saya sendiri juga, kalau misalkan ketika saya mengunjungi suatu tempat dan terlalu banyak orang, tuh saya jadi was-was gitu. Wah, banyak banget orang di sini, takutnya ya itu sih, takut banyak penularan atau kayak gimana. Ya, sulit-sulit atau tidak sulit ya. Yang pertama adalah kalau kita naik kereta, naik busway itu agak-agak sulit. Tapi kita mengupayakan kita lebih baik mencegahnya. Kalau bisa, kalau ada kereta selanjutnya, naik kereta selanjutnya. Kalau ada bis selanjutnya, naik bis selanjutnya. Kalau bisa, bawa kendaraan pribadi, tapi sesuai dengan jam operasional kantor. Ya gimana ya Mas, kalau misalnya kita lihat mengurangi mobilitas dan mencegah kerumunan, sebenarnya nggak jauh beda sama PSBB total kemarin kan ya. Jadi menurut saya pribadi ya mending PSBB total aja sih. Kalau kita di 3 bulan ini abai, 3 bulan ini lemah ya. Lemah itu bukan hanya lemah mental, tapi lemah dalam intervensi. Nah, ini akan membawa situasi kita menjadi jauh lebih buruk dari 2020 meskipun ada vaksin. Ya, meski vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia, namun vaksin ini bukanlah solusi utama dalam menangani pandemi COVID-19. Untuk itu, diharapkan masyarakat mulai menerapkan protokol kesehatan 5M agar dapat berkontribusi menekan peningkatan angka kasus COVID-19 dan melindungi orang-orang di sekitar kita dari paparan virus corona. Hendru Pakpahan, Doni Hidayat, DAI TV.